Ini kan gini. Terus Beren, halo Lel. lagi ngapain? Lagi belajar logika himpunan sih buat ulangan nanti. Tuh belajar bareng boleh dong. Boleh-boleh aja Ajarin. sih. Ya, belajar bersama gitu ya. Ya sini. Nah, kebetulan aku lagi belajarnya tuh dari video-video yang udah dikasih rekomendasi temanku. Kemungkinan kita bisa belajar di sini gitu. Apalagi kan kalau lewat video ini berhubungan sama data science kita juga. Oh, langsung dua gitu. Iya, langsung dua. Sekali. Mau aja kayak gitu gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, gas. Iya. Yuk. Kita akan melanjutkan materi pengenalan data science and statistics. Perkenalkan, nama saya Muharima Sahara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu data science. Data science adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer statistik dan pengetahuan domain untuk mengungkapkan wawasan dan informasi dari data. Komponen utamanya ada 3, yaitu statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Yang kedua ada pemrograman untuk mengelola dan menganalisis data. Yang ketiga ada pengetahuan domain untuk memahami konteks dan interpretasi data. Peran statistik dalam data science. Mengapa sih statistik itu penting? Karena statistik dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data dan memberikan alat untuk memahami pola dan hubungan dalam data. Siklus data science. Terdapat 5 siklus data science. Yang pertama itu mengumpulkan data dengan mengambil data dari berbagai sumber. Yang kedua, membersihkan data, menangani missing values, duplikasi atau inkonsistensi. Yang ketiga ada analisis data, menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk menentukan pola. Yang keempat ada visualisasi data, menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Selanjutnya statistik dasar dalam data science. Ada ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus. Yang kedua ada ukuran sebaran seperti varian, standar deviasi untuk memahami seberapa tersebarnya data tersebut. Terus yang ketiga ada distribusi probabilitas seperti normal, binomial, dan Poisson. Dan yang keempat itu ada hipotesis, pengujian hipotesis, uji T untuk perbandingan dua rata-rata, uji X kuadrat untuk uji independensi. Terus tools yang digunakan dalam data science ini ada, yang pertama ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini mencakup Python yang digunakan untuk analisis data dengan library seperti Pandas, NumPy, Spaces, Scikit-learn. Dan yang R dikenal sebagai library seperti ggplot, visualisasi dan manipulasi data. Yang kedua ada alat visualisasi seperti Tableau, Power BI, Matplotlib, Searchworm untuk membuat grafik dan visualisasi data. Terus yang terakhir ada platform komputasi data seperti Jupyter Notebook, Google Colabs untuk analisis dan eksperimen berbasis web. Dan kesimpulan dari pemaparan materi ini, data science adalah materi yang menggabungkan statistik, teknologi, dan pengetahuan domain untuk memberikan solusi berbasis data. Statistik memainkan peran krusial dalam menganalisis data, menguji hipotesis, dan membuat keputusan yang informasional. Dengan alat yang tepat, kita dapat menganalisis data kompleks dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Oh, videonya gitu. Gampang dimengerti. Iya, lumayan gampang dimengerti. Terus tadi kamu dapat apa dari video itu? Kalau itu tadi ngomong kalau kita pengen bisa data science tuh perlu statistika dasar, kayak mean, varian, modus, Ya. Terus kalau pengen lebih gampang lagi buat analisis data bisa pakai tools, ada Python, Power BI, R, atau lain-lainnya bisa tuh. Tools tuh buat ngebantu ya? Iya. Biar lebih enak buat menganalisis data. Oke sih ya. Iya. Lanjut materi 2-nya nggak? Boleh. Yuk. Lanjutin kan. Halo,
Di video kali ini, kita akan membahas tentang himpunan dan logika matematika. Sebelum lanjut, kita harus tahu nih, apa itu himpunan. Himpunan adalah sekelompok objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik. Contohnya, himpunan buah-buahan, himpunan bilangan genap, himpunan sayuran, dan himpunan lain-lain. Setiap objek atau benda yang termasuk dalam himpunan disebut dengan anggota himpunan. Namun ada nih, himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan tersebut disebut dengan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki satu pun anggota. Himpunan ditulis menggunakan kurung kurawal yang setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan menggunakan lingkaran. Contohnya seperti di atas. Selanjutnya ada operasi himpunan. Ada 4 operasi himpunan. Yang pertama adalah operasi gabungan yang berisi gabungan 2 himpunan atau lebih. Operasi gabungan biasa dilambangkan dengan simbol yang mirip dengan huruf O. Selanjutnya ada operasi irisan. Himpunan irisan berisikan anggota yang sama dari 2 himpunan atau lebih. Himpunan irisan dilambangkan dengan simbol yang mirip dengan huruf N. Berikut adalah contoh dan diagram Venn dari operasi himpunan gabungan dan operasi himpunan irisan. Selanjutnya ada himpunan komplement. Himpunan komplement adalah himpunan yang berisikan semua anggota himpunan universal yang tidak terdapat dalam suatu himpunan tertentu. Yang terakhir ada himpunan diferensiasi. Himpunan diferensiasi dapat dicontohkan sebagai berikut. Himpunan yang berisikan anggota dari himpunan A yang tidak ada di himpunan B dapat dilambangkan A dikurangi B. Berikut adalah contoh dan diagram Venn dari operasi himpunan komplement dan operasi himpunan diferensiasi. Selanjutnya adalah logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah studi tentang proposisi dan deduksi logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau true dan salah atau false. Namun tidak keduanya. Jadi, proposisi hanya memiliki satu nilai kebenaran dan tidak boleh memiliki 2 nilai kebenaran. Selanjutnya, operasi dalam logika matematika. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan segitiga terbuka yang menghadap ke bawah. Konjungsi bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi dilambangkan dengan segitiga yang menghadap ke atas. Disjungsi bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Yang ketiga ada negasi. Negasi dilambangkan dengan tanda kurang atau tanda strip. Negasi membalik nilai kebenaran dari suatu proposisi. Jika proposisi bernilai benar, maka negasinya adalah salah, dan sebaliknya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah yang menghadap ke kanan. Implikasi menyatakan bahwa jika proposisi pertama bernilai benar, maka proposisi kedua juga bernilai benar. Jika dipelajari lebih lanjut, operasi himpunan gabungan, irisan, dan komplement dapat dianalogikan dengan operasi logika, disjungsi, konjungsi, dan negasi. Sekian video tentang himpunan dan logika matematika kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain. Nah, ini yang aku cari cuy dari tadi. Himpunan. Iya, himpunan. Ini penjelasannya lebih masuk akal sih. Jadi kan kalau di himpunan tuh ada banyak macamnya. Ya.
ada yang nggak ada isinya, ada yang ada isinya, ada yang ada isinya tapi tidak terhingga. Kan banyak macamnya tuh. Nah, di video ini dijelasinnya tuh lebih terperinci, Lebih gampang juga. lebih gampang, bener. Sama terus tadi aku dikasih tahu ada yang namanya diagram Venn yang Buat apa berfungsi buat menggambarkan himpunan. Kan lebih enak ya diajarin begini. Terus kamu dapatnya apa? Kalau aku logikanya lumayan masuk tadi. Kalau himpunan nggak terlalu. Soalnya Gimana tuh? logika bisa kita pakai kan setiap hari. Masa sih? Iya, kayak logika kan di situ tadi dia ngejelasin logika tuh buat ngambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Oh iya, dia sempat bilang. Kan itu, tapi di logika juga ada yang masalah. Apa tuh? Banyak macamnya juga. Ada disjungsi, konjungsi, negasi. Itu juga loh. Nah, tadi dari logika ini dan ini masuk akal apa enggak, pernyataannya benar apa enggak, ini atau ini masuk akal apa enggak. Iya, iya. Menarik sih. Lanjut lagi ya lah ya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku, Claudia. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Aku mahasiswa dari program studi Statistika Sains Data. Jadi, video kali ini aku akan membahas satu topik yang cukup menarik. Kira-kira apa ya? Stay tune ya guys. Jadi guys, banyak banget nih yang bertanya sama aku. Kira-kira pertanyaannya kayak gini nih. Kak, Statistika Sains Data itu apa ya? Kira-kira apa aja sih yang dipelajari di SSD UNES? Dengar-dengar nih, matkulnya susah-susah. Kak, boleh jelasin ke aku nggak? Bagaimana proses pengaplikasian dari salah satu matkul yang ada di bidang Statistika Sains Data itu sendiri? Kan sayang banget nih, udah belajar capek-capek, tapi ilmunya gak kepake. Jadi pada video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan menarik tadi nih. So, gak usah berlama-lama lagi ya. Stay tune ya guys. Oke, aku akan menjawab pertanyaan tadi nih. Tadi ada yang nanya nih, Kak, Statistika Sains Data itu apa ya? Jadi, Statistika Sains Data adalah kombinasi dari ilmu statistika dan metode sains data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menghasilkan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi publik. Untuk statistika itu sendiri adalah cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Sedangkan sains data adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan statistik, ilmu komputer, dan domain keahlian tertentu untuk mengekstrak wawasan, pola, dan pengetahuan dari data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Bidang ini berfokus pada pemrosesan dan analisis data menggunakan metode ilmiah, algoritma, dan teknologi. Di era digital seperti sekarang ini, data sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, bisa diperkirakan bahwa prospek kerja ke depan bagi lulusan Statistika Sains Data sangat menjanjikan. Tapi ingat guys, tetap aja nggak boleh malas. Next ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa aja sih yang dipelajari di SSD UNES? Dengar-dengar nih, matkulnya susah-susah. Salah satu matkul dari program studi Statistika Sains Data yang sangat seru dibuat dipelajari adalah logika himpunan. Logika himpunan adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan dan operasi yang dapat dilakukan pada kumpulan objek yang disebut himpunan. Dalam logika himpunan, kita menggunakan konsep-konsep dasar dari himpunan untuk memahami struktur data, hubungan antar kelompok, dan operasi yang melibatkan elemen-elemen dalam kelompok tersebut. Jadi sebenarnya gak ada matkul yang susah kalau kamu rajin belajar. Jadi rajin-rajin belajar ya guys. Oke, masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir, yaitu pengaplikasian logika himpunan dalam bidang statistika dan sains data sangat relevan karena data seringkali dikelompokkan ke dalam kategori atau subset, sehingga operasi himpunan membantu dalam pengelompokan data, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Berikut ini adalah beberapa contoh konkret pengaplikasiannya. Yang pertama, penyaringan dan pengelompokan data.
Dalam sains data, data seringkali berasal dari berbagai sumber dengan overlap atau hubungan antar kelompok. Operasi himpunan membantu mengidentifikasi elemen-elemen yang termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok tertentu. Yang kedua, analisis probabilitas dalam statistika. Logika himpunan digunakan untuk memodelkan ruang sampel dan kejadian dalam analisis probabilitas. Logika himpunan berguna dalam analisis risiko atau perhitungan probabilitas di mana data memiliki overlap. Yang ketiga, segmentasi dan klasifikasi data. Himpunan digunakan untuk membagi populasi menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya, segmentasi pelanggan berdasarkan atribut, seperti pelanggan yang pernah membeli produk diskon dan pelanggan dengan loyalitas tinggi. Gunakan operasi gabungan untuk memasarkan produk tertentu ke audiens yang lebih luas. Yang terakhir adalah analisis media sosial dan sentimen. Logika himpunan digunakan untuk menganalisis tumpang tindih atau hubungan antar kelompok data, seperti topik yang sering muncul di sosial media. Contohnya, penggunaan Twitter yang membahas topik A dan topik B. Gunakan operasi irisan antara A dan B untuk mengetahui siapa saja yang aktif dalam kedua topik tersebut. Paham kan? Oh, jadi ternyata video ini tuh melengkapi 2 video sebelumnya. Video yang pertama kan membahas tentang statistik dan toolsnya ya. Kalau video kedua tentang logika himpunannya. Kalau yang ini ternyata digabungin. Statistik, sains data, gabungin sama logika dan Iya, yang kita belajar saat ini. Keren ya? keren sih gabungin. Iya, menganalisis data, mengambil keputusan, sama nanti ngebuat modelingnya. Dari video sih gitu ya. Kalau hubungannya sama logika dan himpunan sama si sains data ini kan, si himpunan berarti buat ngelompokin datanya, Benar. bisa buat uji juga tuh. Kalau logikanya bisa buat ngambil keputusan yang benar apa enggak, sama jadi tahu variabel satu dengan variabel lainnya ini berhubungan apa enggak. Iya. Gitu. Iya. Benar. Gak sia-sia sih ya nonton ini. Jadi lebih paham. Kan